Jen, tolong aku. Kamu tidak mungkin tega, kan, melihat aku seperti ini? Ucap Michael menatap Jenny dengan mimik wajah memelas. Dia terus menelan ludahnya, tidak menyangka bahwa Anek akan sekeji ini membalas dirinya. Michael mencoba bangkit, ia mengulurkan tangan ke arah Jenny, tetapi kedua bodyguard yang ada di belakang tubuhnya malah memegangi kedua tangan pria itu dengan sangat kuat. Lepaskan aku, brengsek. Ini semua pasti salah, kalian tidak bisa semena-mena seperti ini padaku. Pekik Michael seraya meronta dari cekalan dua pria berbadan kekar itu. Namun, sayang dia kalah tenaga. Michael menatap sengit pada Anek yang terlihat meremehkannya. Kebencian pria itu semakin menggunung, bukan hanya karena Anek merebut Jenny, tetapi Anek juga berhasil membuat dirinya miskin dan menjadi rakyat jelata dalam sekejap saja. Pandangan mata Michael beralih begitu melihat Laura keluar dari ruangannya. Wajah wanita itu terlihat pucat pasi, dan seolah tak sudi melihat ke arahnya. Namun, saat melihat ada Jenny dan juga Anek, Laura justru menatap tajam pada wanita yang berdiri mematung. Kesadaran Jenny belum penuh, ia tidak mengerti situasi apa yang sedang ia hadapi. Dasar pembohong. Cibir Laura tertuju pada Jenny, hingga membuat wanita berdada besar itu langsung mengangkat kepala. Tatapan keduanya bertemu, dan kembali terlihat sengit. Jenny mengeriyitkan dahi, tak paham dengan ucapan Laura. Apa maksudmu? Cetus wanita itu. Mendengar itu, Laura berdecih, dia menyedikapkan kedua tangan di depan dada. Cih, jangan pura-pura bodoh. Kamu bilang setelah kamu bercerai tidak akan mengusik kami, tapi apa buktinya? Priamu malah menghancurkan perusahaan calon suamiku. Jenny semakin terperangah mendengar penuturan Laura. Dia menatap Anek. Pria itu senantiasa menunjukkan wajah tak ramah dengan rahang yang mengatup keras. Anek benar-benar sudah gila. Panggil Jenny meminta penjelasan. Namun, Anek tak menyahut. Pria itu tampak acuh dan malah menyuruh kedua bodyguardnya menyeret Michael keluar dari perusahaan. Bawa dia turun, selanjutnya dia akan diserahkan ke penyidik atas kasus korupsinya. Michael mengangkat kepalanya, dari mana pria ini tahu kalau dia melakukan tindakan korupsi? Apa jangan-jangan selama ini mengawasi tindak tanduknya? Tidak mungkin. Kenapa dia bisa gegabah, dan tidak curiga sedikit pun dengan rencana pria yang ada di hadapannya? Tidak. Lepaskan aku, brengsek. Aku tidak melakukan semua itu. Tuan Anek, akan ku pastikan kamu mendapat balasan yang setimpal atas semua perbuatanmu ini. Sentak Michael sekuat tenaga. Aku tunggu. Anek memutar kakinya, lalu melangkah pergi begitu saja. Dan diikuti oleh Chaka dan dua bodyguard yang menyeret tubuh Michael. Menyisakan Jenny yang semakin dibuat dilema. Perasaan wanita itu semakin tak menentu. Ada sebuah kepuasan karena Anek membalaskan rasa sakit di hatinya, tetapi ia masih sangat terkejut dengan situasi ini. Haruskah ia menerima Anek secepatnya? Benarkah seperti itu? Lama Jenny mematung, hingga dia tak sadar ada sebuah tangan melayang. Pelak. Munafik. Pekik Laura setelah menyerang Jenny secara tiba-tiba. Jenny yang mendapat serangan dadakan tak mampu untuk mengelak. Di sana hanya tinggal mereka berdua, membuat Laura merasa leluasa. Namun, setelah ini Jenny tidak mungkin diam saja. Jenny memegangi pipinya sambil menatap Laura dengan sengit. Kenapa malah menyerangku? Aku tidak tahu apa-apa untuk masalah ini, jadi jangan libatkan aku. Hah? Kamu mau cuci tangan setelah berhasil menghancurkan Mike? Dasar jalang.
Laura melangkah dengan cepat, dia ingin kembali menyerang Jenny. Namun, sebelum itu sebuah tangan menahannya. Laura membulatkan kedua matanya, ia ingin menoleh ke belakang, tetapi satu tangan itu malah dipelintir hingga membuat Laura memekik kesakitan. "Arg! Ann!" panggil Jenny, saat melihat Anek kembali dan langsung menahan Laura yang ingin menyakiti dirinya. "Lepaskan aku, sialan!" jerit Laura merasakan tulangnya yang ingin patah. "Katakan, tangan mana yang berhasil menyentuh bagian tubuh wanitaku?" ucap Anek dengan nada dingin. Laura meringis, dia merinding dengan suara berat itu. Terdengar sangat menyeramkan, menusuk indera pendengarannya. "Aku tidak menyakiti wanitamu, justru dia yang malah menghancurkan hidupku." "Cih, kamu pikir aku tidak tahu? Aku yang membuat tikus itu bangkrut. Kalau kamu ingin menyerang seseorang, harusnya aku yang kamu hadapi. Sekarang katakan, tangan mana yang kamu gunakan untuk menyakiti wanitaku? Karena aku tidak memiliki toleransi, aku akan membalas siapa saja yang menyakiti orang-orang yang aku cintai, mau dia pria ataupun wanita." Jelas Anek semakin membuat lutut Laura gemetar. Michael sudah miskin, sekarang dia malah harus menghadapi pria gila seperti Anek. "Katakan, sialan!" sentak Anek. "Arg!" Jenny sampai terkejut melihat kemarahan Anek. Tangan Laura bahkan hampir dipatahkan. Laura sudah menangis, tetapi dia masih bungkam. Hingga kemarahan Anek semakin memuncak. "Kalau kamu tidak mau menggaku, kuanggap dua tanganmu ini tidak berguna lagi." Anek mendorong tubuh Laura, hingga wanita itu tersungkur di atas lantai. Tanpa belas kasih, Anek langsung menginjak salah satu tangan Laura yang digunakan untuk menyakiti Jenny. "Arg, sakit!" Suara lolongan kesakitan terus keluar dari mulut Laura. Anek benar-benar menginjak kakinya tanpa belas kasih. Pria itu terus memberikan tekanan hingga membuat jeritan Laura semakin terdengar keras. "Tolong lepaskan aku, sakit!" lirihnya dengan derai air mata. Tangan kanannya sudah memerah, dan sebentar lagi pasti akan patah. Jenny menutup mulutnya, ia terus menggeleng tak percaya. Jenny merasa kasihan dengan nasib Laura yang sudah berada di tangan Anek. Membuat ia tiba-tiba mendekat dan menyentuh bahu kekar itu dengan perasaan takut. "Ann, hentikan, aku mohon hentikan," ujar Jenny dengan suara yang terdengar tercekak. Tubuhnya seketika gemetar melihat kemarahan Anek yang begitu nyata. Ini pertama kalinya, ia melihat Anek dengan wujud yang berbeda. Tidak selengean seperti biasanya. Mendengar suara Jenny yang seperti itu, Anek langsung menghentikan aksinya. Kesadaran pria itu berangsur pulih, ia terlalu gegabah karena memperlihatkan semuanya di depan Jenny. Tanpa menunggu instruksi lagi, Anek langsung mengangkat kakinya. Tangan Laura bergetar hebat, nyaris tak bisa digerakkan. Wanita itu meraung merasakan sakit yang luar biasa. "Hiks, sakit!" Anek menoleh ke belakang, hingga tatapannya dengan Jenny bertemu. Wanita itu terlihat mundur selangkah demi selangkah. Anek mengatupkan bibirnya, tanpa bicara pria itu langsung pergi begitu saja. "Kamu benar-benar ceroboh, Ann." Rutuk pria itu di dalam hati seraya melangkah masuk ke dalam lift. Anek merogoh ponsel miliknya yang ada di dalam saku jas. Ia berniat menghubungi seseorang. Sebagai seorang pimpinan tanpa menunggu lama, panggilan itu langsung terhubung. "Patahkan kedua tangan wanita itu, aku ingin hari ini semuanya beres. Dan pastikan dia tidak akan mengganggu wanitaku lagi." Titah Anek yang langsung mendapat jawaban iya dari anak buahnya. Setelah hari itu, bukannya membaik, hubungan Jenny dan Anek malah semakin terasa hambar.
Anek sama sekali belum berdamai dengan hatinya, karena Jenny pun masih terlihat acuh tak acuh. Dua orang dewasa itu seperti sedang mengadu ego masing-masing. Anek mencoba menjauh sejenak dari Jenny, ingin melihat apakah wanita itu sanggup bertahan dalam keadaan mereka yang seperti ini. Atau Jenny justru akan merindukannya, lalu datang dengan sebuah pelukan hangat. Anek menunggu itu semua. Hari ini ketepatan dengan Hari Ayah, Ziel sudah membicarakan acara tersebut saat Anek menjemputnya dari sekolah. Semua siswa datang dengan ayah mereka masing-masing, begitupun dengan Ziel. Dia terus menggandeng tangan Anek dengan bangga, untuk masuk ke dalam kelas bersama yang lain. "Dad, lihat. Semua temanku membawa ayah mereka, aku juga membawa Daddy. Aku tidak malu lagi sekarang," ujar Ziel, memperlihatkan semua teman-temannya yang duduk pada Anek. Dulu setiap hari ayah, Michael tidak pernah mau menemani dirinya. Tetapi Ziel tidak pernah marah, karena ada sang ibu yang selalu memberi pengertian bahwa sang ayah tengah sibuk bekerja. Anek tersenyum lebar, lalu mengusap puncak kepala Ziel dengan sayang. "Tentu saja, boy. Kamu tidak perlu malu, karena ada Daddy yang akan selalu menemanimu." Mendengar itu, Ziel semakin mengeratkan genggaman tangannya. Kedua pria berbeda generasi itu duduk, dan Ziel langsung memeluk tubuh Anek. Tangan mungilnya melingkar di perut Anek, sementara wajah Ziel bersemayam di dada pria tampan itu. "Terima kasih, Dad. Tapi kapan kita akan tinggal bersama? Kenapa kita terus tidur secara terpisah?" tanya Ziel, menatap Anek dengan sorot mata polosnya. Anek langsung menelan salivanya mendapat pertanyaan seperti itu dari Ziel. Sebab ia pun tidak tahu, kapan mereka akan bersatu menjadi keluarga yang utuh. "Sebentar lagi, Mommy pasti akan mengizinkan Daddy tidur bersama kalian," jawab Anek setelah mengecup kening Ziel. "Apa kalian harus menikah dulu? Soalnya Biel bilang Mommy dan Daddy-nya baru bisa tidur bersama setelah mereka menikah. Terus mereka berdua buat adik deh untuk Biel." Jelas Ziel lagi membuat Anek merasa kikuk sendiri. Dia tidak pernah sebingung ini. "Ya, seperti itu. Mommy dan Daddy memang harus menikah dulu, baru bisa tidur bersama, dan buat adik," jawab Anek sekenanya. Tiba-tiba otak pria itu kosong, tak bisa berpikir dengan jernih untuk menjawab pertanyaan Ziel. Bocah tampan itu mengerutkan dahi, seolah tengah berpikir keras. "Cara buatnya bagaimana? Apa Ziel boleh ikut dengan kalian berdua?" tanyanya tiba-tiba, membuat Anek langsung gelagapan dan kehabisan kata-kata. Bagai sayur tanpa garam. Mungkin istilah itu yang cocok untuk menggambarkan hubungan Anek dan Jenny sekarang. Mereka tak lagi bicara setelah selesai membahas pekerjaan, seolah ada dinding tak kasat mata yang mulai terbangun. Jenny semakin merasa bahwa Anek telah menjauh darinya. Meski raga mereka dekat, tetapi sebagian jiwanya seolah hilang. Wanita itu mulai memiliki seonggok rindu untuk pria yang sedang membetulkan dasinya itu. Hari ini Anek akan pergi menemui klien penting. Namun, entah kenapa dalam kesempatan ini, Anek tidak mengajak Jenny bersamanya. Jenny terdiam, tiba-tiba dadanya bergemuruh, menyadari bahwa Anek mulai mengabaikannya. Jenny menyelipkan rambut ke belakang telinga, sementara kedua mata wanita itu sudah berkaca-kaca. Dia mencari objek lain, agar Anek tidak perlu melihat dirinya yang seperti ini. Namun, sungguh hati tak bisa bohong. Pandangan mata wanita itu tak bisa lepas dari tubuh kekar yang sudah melangkah menuju ambang pintu. Jenny memberanikan diri untuk bangkit dari kursi, tubuhnya gemetar tetapi ia tidak peduli.
Sebelum benar-benar keluar, langkah Anek tercekal dan ia dihadapkan oleh sebuah pertanyaan. Kenapa? Kenapa kamu berubah? Dek. Anek langsung menghentikan laju kakinya dan menelan salivanya susah payah. Jangan kira Anek tidak tersiksa dengan perasaannya, bahkan setiap malam tidurnya tidak pernah tenang. Anek merasa semakin dia mengejar Jenny, rasanya wanita itu malah semakin terasa jauh. Anek menoleh sedikit, ia bisa melihat Jenny yang mematung dengan bola mata yang sudah menganak sungai, membuat hati Anek semakin berdenyut-denyut. Ingin sekali rasanya ia memutar badan dan langsung memeluk tubuh Jenny, tetapi nyatanya dia tidak bisa melakukan itu semua. Anek tidak bisa membatalkan pertemuan ini, karena nama baik perusahaan yang akan menjadi taruhannya. Aku pergi dulu, setelah ini kita akan bicara, ucap Anek. Mendengar itu, tubuh Jenny terasa lemas. Dia membuang pandangannya dengan air mata yang tiba-tiba luruh. Anek benar-benar sudah tidak seperti dulu. Tiba-tiba perasaan Anek tidak tenang, pria itu terus memikirkan Jenny. Ditambah pertanyaan wanita itu yang terus berdengung di telinganya. Gerakan tubuh Anek mengisyaratkan kegelisahan yang luar biasa. Anek berulang kali memijat pelipisnya, mencoba untuk konsentrasi. Beruntung kliennya memaklumi, karena ia beralasan sedang sakit kepala. Astaga, aku benar-benar tidak bisa fokus, kenapa perasaanku tidak enak? Ada apa sebenarnya? Anek bermonolog dengan batinnya sendiri, untuk seumur hidupnya, ia baru pernah merasakan perasaan ini. Dia benar-benar tidak bisa duduk dengan tenang. Raganya memang di sini, tetapi otaknya malah memikirkan seseorang yang berada di perusahaan. Kalau Anda memang tidak bisa melanjutkan pembahasan ini, lebih baik kita ambil lain hari, Tuan An, ucap pria dengan tatapan teduh itu. Apa bisa seperti itu? Tanya Anek pada kliennya. Tentu saja bisa, asal tidak mendadak. Kita bisa mengatur waktu lagi untuk bertemu. Mendengar itu, Anek mengulum senyum, ia merasa lega karena pria itu dapat bernegosiasi dengannya. Baiklah kalau begitu. Pertemuan mereka berakhir tanpa ada hasil, tetapi Anek malah bersyukur. Dengan rasa tak sabar, ia meminta Caka untuk mengendarai mobil untuk kembali ke perusahaan. Ia ingin segera bicara empat mata dengan Jenny. Anek harap kali ini wanita itu mengungkapkan perasaannya. Tanpa menunggu lama mobil mewah itu sudah sampai di basemen perusahaan. Anek keluar dan berlari untuk menuju ruangannya. Bahkan ia menekan tombol lift dengan terburu-buru, seolah berkejaran dengan waktu. Senyum Anek mengembang begitu pintu ruangannya sudah terlihat di depan mata. Tanpa babi bu ia langsung masuk begitu saja, tetapi detik selanjutnya senyum Anek sirna, karena tidak mendapati Jenny di sana. Kemana dia? Gumam Anek, kakinya semakin melangkah masuk, ia menelisik setiap sudut, hingga sampai kamar mandi. Anek belum bisa menemukan Jenny. Jen, kamu di mana? Teriak Anek. Namun, sampai beberapa kali ia memanggil nama wanita yang dicintainya, Anek sama sekali tidak mendapat sahutan. Perasaan Anek semakin bertambah kalut, ia mencoba menghubungi Jenny, lalu kembali turun ke bawah. Tuan, ada apa? Tanya Caka saat berpapasan dengan Anek yang terlihat sangat gelisah. Jenny tidak ada di ruanganku. Cepat cari dia. Cetus Anek, ia kembali melangkah meninggalkan Caka dan terus menghubungi Jenny, meski panggilannya tak pernah terhubung. Jen, jangan membuatku takut. Maafkan aku kalau aku keterlaluan. Ketika pria itu sampai di lantai bawah, Anek langsung berlari ke meja resepsionis. Karena ia sama sekali tak memiliki petunjuk di mana keberadaan Jenny.
Bahkan saking buntunya ia tidak berpikir untuk mengecek CCTV. Kalian tahu di mana Jenny? Apa kalian melihatnya? Tanya Anek tidak sabaran. Nona Jenny pergi sekitar setengah jam yang lalu, Tuan, memangnya dia tidak menghubungi Anda? Kedua mata Anek langsung membola. Apa dia bilang pada kalian dia mau pergi kemana? Tidak, Tuan. Tapi Nona Jenny pergi setelah kedatangan Nyonya Besar Zoya. Mendengar nama Zoya, jantung Anek seperti berhenti berdetak. Bahunya tiba-tiba merosot, dengan tulang yang terasa lemas semua. Mommy. Jenny bertemu Mommy. Mommy tidak bicara macam-macam, kan? Ceka, sial.